kami orang tidak tahu ya. Karena dapat isu permasalahan ini dari titik Pak Rudi yang pernah pertemuan ada di Pantai Melayu, di Sempang Pantai Melayu. Itu kami sangat-sangat kecewa dengar bahasa seperti itu. Tapi kami tidak terima. Kami sebagai masyarakat kecil kami tidak terima. Karena orang mendukung permasalahan ini, kami sangat-sangat tidak nerima. Kenapa masyarakat ini beribu-ribu orang itu mau dipindah ataupun mau digusur? Itu sangat-sangat kami tidak terima. Pantai Melayu, Tanjung Kertang, Munggak, di Sungai Raya, Pasir Panjang, di Cata juga sendiri. Itu kan kampung udah tua, Pak. Udah cukup lama sebelum Batam sudah terjadi dulu kampung kami. Jadi macam mana tangkapi pemerintah sekarang? Apakah tega untuk memindahkan kampung kami ini mau digusur? Kami tak terima, Pak, itu semuanya. Kami tidak terima, sekalipun kami tidak terima. Apakah menurut Bapak sekarang masyarakat cukup gelisah, Pak? Cukup gelisah, Pak. Mencari juga kepikiran bagaimana nasib kita tuh nanti. Karena kayu sudah dilarang memotong, pengusaha dapur kecil juga sudah dialegal semua. Jadi macam mana keluhan masyarakat? Di mana, Pak? Tolong sekali tangkapilah permasalahan keluhan kesan kami sebagai masyarakat yang terkecil ini, Pak. Itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi, dan sarana diskusi akan tetap siap selalu menyajikan isu-isu menarik, mengupas data menjadi fakta, menyampaikan info-info terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengupas tentang isu relokasi warga Pulau Rempang, Batam, ciptakan kegelisahan warga. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Sepertinya tidak ada habisnya kisah pertanahan di Pulau Batam. Berawal dari pasal 5 Kepres 41 tahun 1973 tentang pemberlakuan Pulau Batam sebagai daerah pengembangan kawasan industri yang diterbitkan pemerintah Orde Baru. Adanya pelimpahan kewenangan yang sangat luas untuk menguasai dan mengelola tanah di Pulau Batam dan sekitarnya dengan status hak pengolahan dari pemerintah kepada Ketua Otorita Pembangunan Pulau Batam pada saat itu, dan berdasarkan PP nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, semua kewenangan Otorita Batam itu dilimpahkan kepada BP Batam. Hal tentang hak pengolahan tanah sebetulnya bagian yang tak terpisahkan atau sama dengan praktek sewa tanah yang diterapkan kolonial Inggris di Pulau Jawa dan Madura pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles tahun 1811 sampai 1816 di Indonesia, di mana sistem sewa tanah masa kolonial Inggris ini berpegang pada satu prinsip bahwa pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah, sehingga rakyat atau pengusaha harus menyewa tanah dari pemerintah. Hal ini membuat rakyat benar-benar tidak memiliki hak atas tanah kecuali sewa tanah dari pemerintah dengan sistem pembayaran pajak kepada pemerintah. Hal yang sama benar-benar terjadi di kota Batam
Penerapan hak pengolahan tanah di Pulau Batam membuat rakyat Batam benar-benar tidak memiliki hak apapun atas tanah di Pulau Batam, terkecuali sewa tanah dari BP Batam. Bahkan praktek hak pengolahan tanah di Pulau Batam lebih sadis lagi. Jika sewa tanah pada masa kolonial Inggris, hanya ada satu pembayaran, yaitu pembayaran pajak atas tanah dari rakyat kepada pemerintahan Inggris. Pemberlakuan hak pengolahan tanah di Pulau Batam, rakyat dipaksa membayar uang wajib tahunan atau WTO, dan rakyat juga harus membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahun. Sebetulnya jika saja para penyusun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria masih hidup, mereka pasti akan murka dan mungkin marah besar kepada pemerintah Republik Indonesia karena adanya penerapan hak pengolahan tanah di Pulau Batam. Hal ini karena jika dibuka bab demi bab, pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, tidak terdapat hak yang namanya pengolahan tanah. Secara sengaja para penyusun Undang-Undang Pokok Agraria tidak memasukkan hak pengolahan tanah sebagai satu dari sekian hak yang diakui oleh negara, atau secara resmi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 hanya mengakui hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Karena dasar pemikiran para penyusun UPA bahwa hak pengolahan tanah adalah satu bentuk hak monopoli bidang agraria. Jika negara diberikan hak tersebut, maka yang akan terjadi adalah penggunaan alat-alat kekuasaan negara untuk menindas rakyat atau untuk menguasai tanah-tanah rakyat. Lalu isu tentang relokasi beberapa titik kampung tua di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau di sekitarnya berhembus begitu cepat sehingga menimbulkan kepanikan dan kegelisahan warga di pulau-pulau itu. Menurut Bapak Maris, tokoh masyarakat Kampung Cate, Kecamatan Bulang, Kota Batam, isu ini bermula dari pertemuan perwakilan masyarakat dengan seorang pejabat di Kota Batam. Dalam pertemuan tersebut, si pejabat menjanjikan ganti untung terhadap tanah-tanah masyarakat di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau di sekitarnya karena lahan-lahan tersebut akan dibangun oleh salah satu investor. Dan bagaimana tanggapan warga di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau sekitarnya? Jadi ini kan kita mau tanya nih Pak sama pemerintah, ya kan. Anggaran pemerintah kan udah cukup luar biasa, ya kan, untuk membantu masyarakat. Kalau tengok hari ini pemerintahnya udah nyusah masyarakat, Pak. Hah? Terutama pada ibu-ibu. Tengok keluhan ibu-ibu. Sekarang kayu arang udah di-stop, ya kan. Kampung-kampung juga mau digosor. Jadi kayak mana tuh ceritanya pemerintah kita? Hah? Mau apa pemerintah sekarang maunya sama masyarakat, ya kan? Mau dibangun apa yang mau dibangun? Nah, sekarang tengok orang melaut juga susah, orang nelayan juga susah, orang petani juga susah. Nah, intinya hari ini sebetulnya mau orang ini kan mau apa dia sama semua, sama masyarakat yang kecil kayak gini, ya kan? Nah, intinya apa dia maunya dia? Sebenarnya paling suka juga ketemu pemerintah udah luar biasa otak-otak orang itu, ya kan? Ajarlah otak yang kecil kayak ini, mau belajar juga caranya kayak mana. Nah, hari ini Pak saya paling jengkel, bilang kirim salam semua Pak pemerintah, sama wartawan, sama Pak Rudi, sama Pak Amsar. Nah, kirim salam banyak-banyak kami dari ibu-ibu semua pulau di sini, Pak. Kami tidak terima namanya wilayah kami digosor, kampung-kampung kami digosor. Karena ini bukannya punya siapa-siapa, ini kan punya Tuhan. Kita ini titipan, Pak, titipan semua di muka bumi ini. Nah, itu aja keluhan saya, Pak. Saya paling nggak terima hari ini. Udah banyak ibu-ibu menunggu. Saya bilang, ayo serang aja kita. Mau kemana? Ke wali kota? Mau Pemko? Nah, kalau nggak orang-orang depan, ya biasa yang depan. Nah, saya ini kan hidup untuk orang. Saya udah bilang, saya hidup di dunia untuk masyarakat, untuk menolong orang, bukan untuk menyakiti orang. Ini kan udah menyakiti orang, Pak. Suami orang payah kerja, kayak mana kita mau tinggal, di mana nanti kita mau tinggal. Karena ini orang bilang tengok macam kami, binatang yang kecil aja kami pelihara. Ini manusia ini enak aja dia mau gosor-gosor tempat orang, ya kan? Kirim salam lah semua bapak-bapak seluruh, termasuk Pak Jokowi. Kirim salam, ini keluhan dari ibu nih yang di pulau ini yang mau digosor nih.
Kami nggak terima pulau kami digosor. Kami sangat, kalau mendukung permasalah bangunan kami mendukung Pak. Kalau masalah mau digosor kampung lama kami tidak terima. Dengan apapun terjadi tentang diri kami tetap membelakan kampung kami Pak. Memang tidak setuju mau digosor apapun. Kalau dibangun insya Allah kami akan setuju. Tapi kalau digosor, kami dipindah, kami tidak akan terima. Apapun terjadi, terjadilah dengan kampung kami. Begitu. Jadi permasalahannya kami ini ingin bersatu. Kena Melayu kami sudah bersatu Pak. Walaupun seluruh pulau Rempang Galang ini kami harap janganlah dapat dipindah masyarakat yang di pesisir. Itu aja harapan saya kepada Bapak. Permasalahan penguasaan tanah di Pulau Rempang, Pulau Galang dan sekitarnya Kota Batam oleh salah satu pengusaha terkenal di Jakarta sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi tahun 2007 isu ini sudah booming dan sudah diklarifikasikan oleh si pengusaha Tommy Winata. Seperti kutipan oketsound.com tanggal 14 November tahun 2007. Jakarta, Tommy Winata diperiksa penyidik Mabes Polri selama 3 jam terkait pengaduan surat kaleng dari seorang pegawai negeri sipil di Kota Batam, di mana isi laporan tersebut seakan-akan PT Makmur Elograha, anak perusahaan PT Artagraha, telah menguasai tanah secara sepihak di Pulau Rempang dan sekitarnya Kota Batam sebesar 17.000 hektar, sehingga telah menimbulkan dugaan kerugian negara sebesar 3,6 triliun. Atas pengaduan surat kaleng ini, Tommy Winata mempertegaskan bahwa pihaknya atau PT Makmur Elograha belum memiliki tanah sepetak pun di Pulau Rempang, Pulau Galang ataupun Pulau Sempoko, baik secara fisik maupun secara hukum. Kalaupun ada, semua masih dalam proses rencana, itu pun masih terkatung-katung. Sehingga Tommy Winata mempertegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan keuangan negara, khusus di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Sempoko. Karena secara de facto dan de jure saya belum memiliki atau menguasai tanah, sehingga saya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun. Tommy Winata mengakui pihaknya memang berminat menciptakan lapangan kerja, memajukan perekonomian di Kota Batam secara serius, khususnya di ketiga pulau tersebut. Tetapi sampai sekarang semuanya masih terkatung-katung. Peristiwa ini selaras dengan isu yang berkembang bahwa pada tahun 2007 pemerintah Kota Batam telah menandatangani kesepakatan dengan PT Makmur Elograha untuk memberikan hak pengelolaan tanah di Pulau Galang, Pulau Rempang dan Pulau Sempoko seluas ribuan hektar untuk dibangun oleh PT Makmur Elograha. Terakhir, status tanah yang dijanjikan pemerintah Kota Batam menjadi masalah. Sebagian besar tanah telah dikuasai oleh masyarakat dan sebagian lagi tanah adalah kawasan hutan. Lalu siapa penyebar isu relokasi tersebut di atas? Tommy Winata sendiri telah mengakui pada tahun 2007 bahwa PT Makmur Elograha tidak memiliki atau belum memiliki tanah sepetak pun di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Sempoko. Dan sampai saat ini sejumlah masyarakat di Pulau Rempang mengakui tidak pernah menerima ganti kerugian, sehingga mereka harus dipindahkan dari kampung tuanya. Bahkan warga berjanji akan mempertahankan kampung tuanya dengan cara apapun, karena uang bukan dapat menggantikan warisan leluhur nenek moyang mereka, kampung tua yang penuh historis dan nilai-nilai peradaban budaya mereka. Dan warga masyarakat diminta tidak termakan isu kosong yang menciptakan kegelisahan masyarakat di pulau-pulau itu.
Bisa saja isu ini hanyalah hembusan kepentingan politik menjelang pilkada, atau juga bisa saja isu ini adalah permainan kepentingan oknum pejabat yang mengkambing hitamkan sebuah perusahaan swasta, tetapi ternyata sudah ada perusahaan lain yang dibawa sendiri oleh oknum pejabat untuk mencari modal konsultasi politik tahun 2024. Masyarakat di Pulau Rempang, Galang, dan Pulau Sempoko baiknya bekerja seperti biasa dan tidak perlu tunjukkan adanya kegelisahan, karena rasa kecemasan yang luar biasa sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan yakinlah bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu diatur oleh hukum yang berlaku serta pengawalan dari media sosial dalam era keterbukaan informasi publik ini.